Mengapa Allah mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar daripada iman? Padahal sepatutnya, sebaiknya menurut kita iman duluan, sebab iman adalah menjadi syarat utama sahnya amalan. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini menandakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah masalah yang paling penting untuk dijaga dan diperhatikan oleh umat Muhammad supaya mereka tetap menjadi umat terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah al-azim wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin la syarika lahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin الذي قام أمام أهل الدنيا يدعوهم إلى دينه الحنيف القويم. أبنائي وبناتي، إخوتي وأخواتي، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله قبل كل شيء، بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi hari yang indah ini setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berdoa dan berzikir untuk lebih mempererat dan memperdekat hubungan hati kita dengan Allah. Marilah sekarang kita menggunakan sedikit waktu untuk mengaji dan mengkaji pelajaran yang insya-Allah berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita pagi ini ialah tentang tuntunan Rasul kepada kita sebagai umat Muhammad, umat beliau yang beliau harapkan, beliau dambakan menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang memiliki keutamaan dan kelebihan seperti Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian benar-benar umat yang terbaik. Khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan, yang dikeluarkan untuk dilihat dan dicontohi oleh manusia yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerja kalian adalah, sifat dan watak kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf,
mengajak manusia untuk melakukan yang baik-baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah, melarang manusia untuk berbuat yang tidak baik, yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Di dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa umat Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Bukan yang baik, bukan yang biasa, yang terbaik. Kalau sudah yang terbaik, tidak ada lagi yang lebih baik dari ini. Nah, sebab umat akhir zaman, pedoman hidup mereka, cara hidup mereka, cara berperilakuan mereka adalah mengikut pola yang diperlihatkan, yang diamalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghendaki umat ini umat yang terbaik, terbaik dari berbagai sisi. Itu satu hakikat, pernyataan dari Allah sendiri, Rabb dan ilah kita semua. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Di antara letak kelebihan dan keistimewaan umat Muhammad adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang baik dan melarang daripada yang buruk. Wa tu'minuna billah, dengan dasar iman kepada Allah. Coba kita perhatikan, mengapa Allah mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar daripada iman? Padahal sepatutnya, sebaiknya menurut kita iman duluan. Sebab iman adalah menjadi syarat utama sahnya amalan. Dan iman merupakan langkah pertama bagi seorang manusia sebelum diberi beban, sebelum diberikan tugas-tugas yang lain. Yakin dulu, iman dulu. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini menandakan bahawa amar ma'ruf nahi munkar adalah masalah yang paling penting untuk dijaga dan diperhatikan oleh umat Muhammad supaya mereka tetap menjadi umat terbaik. Artinya bila mereka mengabaikan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar, umat ini menjadi umat yang tidak baik, kurang baik, malah tidak baik, malah sangat tidak baik. Kalau kita tidak bilang terjelek, bisa jadi terjelek. Kalau yang mungkar sudah dianggap ma'ruf, kalau ma'ruf sudah dijadikan mungkar, bisa jadi manusia yang paling buruk walaupun umat Muhammad. Aizai wa habba'i rahimakumullah. Karena itu bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kebaikan, dipelihara, dijaga, dan manusia diajak untuk melakukan kebaikan itu. Lalu kita memperhatikan dengan cermat, dengan teliti bila ada terjadi sesuatu kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan dalam kehidupan masyarakat, untuk segera kita cari jalan supaya dia tidak berkembang, supaya dia tidak menjadi faktor yang merusak, mengancam kebaikan, ketentraman dan keselamatan masyarakat kita. Aizai wa habba'i rahimakumullah. Bagaimanakah tuntunan Rasulullah dalam hal ini? Banyak sekali hadis. Kita perhatikan beberapa dari hadis yang berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذي في أسفلهم إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا بنصيبنا خرقا لم نؤذ من فوقنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. رواه البخاري. Perumpamaan orang yang melanggar, perumpamaan orang yang menjaga dan memelihara peraturan Allah dan orang yang melanggar peraturan Allah adalah ibarat sekelompok orang, kamathali qaumin istahamu ala safinah, ibarat sekelompok orang yang naik di atas sebuah kapal, naik ke sebuah kapal atau sebuah perahu. Fastahamu, lalu mereka mengundi supaya dapat tempat masing-masing, diundi pakai undian, diundi. Lalu sebahagian mereka dapat tempat duduk di atas, fa asaba ba'dhum a'laha, sebahagian mendapat tempat duduk di atas, wa ba'dhum asfalaha, sebahagian dapat di bawah. Ada yang di samping, ada yang di pinggir, ada yang di ujung. Beginilah kita dalam masyarakat. Macam-macam posisi kita dan kedudukan kita dalam masyarakat. Dan orang yang berada di bawah, kapalnya tinggi. Orang yang duduk di tempat yang terbawah, bila ingin mengambil air minum, naik ke atas, marru ala man fawqahum, naik melewati orang yang ada di atas. Jadi ditamsilkan ini sebuah kapal berlayar di dalam sungai yang bening, bukan di laut. Kalau orang yang ingin mengambil air yang bening, air tawar, harus naik ke atas ngambilnya, ngambil dengan timba. Lalu mereka mengatakan, sebaiknya kami ini mengorek, lau kharaqna min nasibina, pada bahagian duduk kami di bawah, kami korek satu lubang, kharqan, satu lubang, supaya tidak mengganggu anda yang ada di atas. Sebaiknya kami korek aja sebuah lubang di bawah, supaya jangan perlu naik, tidak perlu naik lagi ke atas. Kita lubungi aja, kita ambil aja air, tak apa naik sini. Ini sebuah perumpamaan, tamsilan. Wa qala Nabi berkata, "Lau tarakuhum wa ma aradu", jika penumpang yang ada di dalam kapal membiarkan mereka melakukan kemauan mereka, melubangi perahu, melubangi kapal untuk ambil air, halaku jami'an, semuanya tenggelam, semuanya binasa. Wa in akhadhu ala aydihim, jika mereka mencegah dan menahan tangan mereka jangan melubangi perahu, najau wa najau jami'an, yang ini selamat, yang ini selamat, dan semuanya selamat.
semua yang ada di dalam kapal termasuk barang-barangnya jadi selamat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana sebuah tamsilan yang dibuat oleh Rasulullah, bahwa manusia yang hidup dalam sebuah masyarakat ibarat orang yang duduk dalam satu kenderaan di lautan. Kita dibawa ke satu tujuan, tapi kita berada di dalam satu bahaya bila kita tidak menjaga keutuhan dan keselamatan kenderaan atau perahu yang kita naiki itu. Orang yang menjaga peraturan ialah orang yang tidak merusak kapal. Sedangkan orang yang tidak menjaga peraturan ialah orang yang merusak kapal dengan cara melobangi, walaupun itu bahagian dari tempat duduknya di bawah. Kalian diam, ini bahagian kami, ini tempat kami, kalian kan di atas. Kami ngambil air di tempat kami sendiri. Kalau dibiarkan orang ini mengorek kapal, maka orang itu tenggelam dan orang yang di atas juga tenggelam. Tapi kalau dicegah, semuanya jadi selamat. Maka kita yang berbuat maksiat dalam masyarakat harus sadar bahwa maksiat yang kita lakukan akibatnya tidak hanya menimpa kita, anak kita dan keluarga kita, juga menimpa orang lain. Bahwa hidup ini dalam sebuah komunitas, ketertibannya dijaga, manfaatnya untuk semua. Bila ketertiban dirusak, maka akibat akan ditanggung oleh orang semua. Hal ini hampir tidak dirasakan lagi oleh orang hari ini. Mereka atas nama hak azazi, atas nama hidup liberal, bebas berbuat apa sekehendak dan semaunya, mereka telah menimbulkan kemungkaran dan kemaksiatan yang akibatnya dirasakan oleh semua orang. Akibat yang dibuat oleh orang di Amerika sampai ke sini, akibat yang dibuat oleh orang di negeri Cina, keburukannya sampai menjalar ke tempat kita. Karena hidup dalam sebuah dunia seperti penumpang yang berada di dalam sebuah kapal. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah membimbing kita untuk selalu memperhatikan amar ma'ruf nahi munkar ini. Tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah. Segera kita harus ambil tindakan menurut kemampuan yang ada, menurut kapasitas yang kita miliki. Memang Allah tidak memaksa kita untuk melakukan yang tidak mampu. Kita lihat dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya kalau dia mampu. Jangan dibiarkan lama. Kalau mampu dengan tangan, dicegah. Seperti anak yang menggunakan pisau, cegah, ambil. Seperti anak yang menggunakan korek, diambil dengan tangan. Jangan ditunda-tunda, jangan diingat-ingatkan. Falyughayyirhu biyadihi, segera dirubah dengan tangan kalau mampu. Bagaimana enggak mampu anak kita, cucu kita, keluarga kita? Orang lain mungkin kita tidak bisa, anak kita sendiri, keluarga kita sendiri. Itulah lahan kerja kita, amar ma'ruf nahi munkar yang pertama dan utama sebelum yang lain. Banyak orang membiarkan anaknya berbuat maksiat. Mula-mula dengan maksiat-maksiat yang biasa-biasa, yang ringan-ringan. Akhirnya anaknya menjadi tukang buat maksiat.
di bawah pengetahuan orang tuanya sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Rata-rata keluarga sekarang mengalami hal ini karena mereka telah menganut sistem hidup cuman memberi semacam saran, memberi nasihat yang ringan-ringan, sedangkan mereka mampu untuk merubah dengan tangan tapi mereka tidak melakukan. Fa'in lam yastati', bila tidak mampu dengan tangan, fa bilisani, tidak mampu dengan tangan, tidak punya kemampuan, rubah dengan lidah. Berani kita ingatkan, jangan diam. Banyak sekarang orang diam, termasuk ulama-ulama banyak diam, tidak mau mencegah yang mungkar, diam mereka. Dengan tangan memang sudah tidak mampu, tapi dengan lidah seharusnya mereka masih mampu, punya kemampuan, tapi mereka tidak melakukan. Malah orang awam menganggap kemungkaran sudah menjadi ma'ruf karena tidak ada yang mengatakan mungkar. Berikutnya, fa illam yastati', kalau juga tidak mampu dengan lidah, fa biqalbi, maka hendaklah kita mengatakan dengan hati. Itu salah. Jangan hati juga ikut mengatakan ya biar aja, tidak apa-apa, ya sudah begitu, bagaimana keadaannya sudah begitu, kita tidak mampu, biar aja, nanti orang sadar sendiri. Ini salah. Hati kita harus menangis, hati kita harus merasa tersiksa melihat kemungkaran yang dilakukan di sekitar kita, di depan mata kita. Ini yang tingkat ketiga ini adhaful iman, iman yang paling lemah, iman yang paling dhaif. Iman yang paling kuat ialah merubah langsung dengan tangan kita. Aizai wa hibbai rahimakumullah, umat Islam ini dalam berbuat amar ma'ruf nahi mungkar harus punya satu manajemen, satu kepemimpinan, satu leadership. Tidak boleh hanya sendiri-sendiri, harus punya program yang jelas, harus ada imam yang di depan, harus ada program yang diprioritaskan. Ya, tidak boleh asal-asalan. Allah memerintahkan dengan tegas, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendak adalah sekelompok orang di antara kamu ummatun. Umat artinya sekelompok orang yang ada imamnya, ada makmumnya, ada grup yang profesional yang khusus dibuat untuk itu. Kalau di Arab itu ada dinas amar ma'ruf nahi mungkar. Bahagian dari dinas syariat ada cabangnya lagi, dinas kantor amar ma'ruf nahi mungkar. Harus dengan rapi, dengan program yang jelas, dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang kepada yang munkar, wa ulaika humul muflihun. Yang inilah yang masyarakat yang akan mencapai kemenangan, kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan di dalam hidup mereka. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak muda, orang pemimpin dan rakyat jelata, ulama dan umat, seluruhnya harus bekerja sama menurut kemampuan dan fasilitas yang mereka miliki. Itulah tabiat orang beriman. Allah terangkan di dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman seluruhnya harus menjadi partner, jadi mitra kerja. Ba'dhum awliya'u ba'dhin, sebahagian mereka adalah mitra, kawan seperjuangan terhadap sebahagian yang lain. Apa kerja mereka? Ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan munkar. Wa yuqimuna as-salah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna az-zakah, mereka membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, orang inilah yang akan mendapat rahmat Allah. Coba kita lihat, Allah mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar daripada salat. Yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf, semua mereka bekerja sama melakukan ma'ruf dan melarang daripada mungkar. Baru yuqimuna as-salah, mendirikan salat. Wa yu'tuna az-zakah, baru bayar zakat. Baru yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasul. Kenapa Allah dahulukan? Karena pengaruh amar ma'ruf nahi mungkar menentukan nasib masyarakat. Menentukan. Bukan memang enggak perlu iman, bukan enggak perlu salat, tetapi ini harus didahulukan. Ini tuntunan Rasul. Hari ini hal ini kita lambatkan, tidak kita utamakan, kita sepelekan. Ini kewajiban harus kita laksanakan dan tidak boleh kita anggap remeh, kita anggap enteng dan kita sepelekan. Sebab akibatnya parah, masyarakat kita akan rusak, moral mereka akan hancur. Maka bekerja samalah kita semuanya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini paling utama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk, melaknat orang-orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dilaknat. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikutuk oleh Allah orang-orang yang engkar dari Bani Israel melalui ucapan Daud, ada lisani Daud, melalui ucapan Daud, melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibn Maryam, dikutuk. Kenapa dikutuk? Dilaknat dan jadi bangsa terkutuk. Jadi bangsa terkutuk. Dasarnya apa? Dasarnya 3. Jadi bangsa terkutuk, dasarnya sebabnya 3. Pertama, dzalika bima asaw. Pertama, karena mereka selalu berbuat maksiat. Ini ada kemungkinan kita jadi orang terkutuk juga kalau kita biarkan maksiat ini berkembang. Seperti Bani Israil telah dikutuk oleh Allah. Dzalika bima asaw. Sebab pertama adalah mereka berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun. Yang kedua, mereka melampaui batas. Kekeliruan yang mereka buat melampaui batas. Kesalahan di atas kesalahan terus meningkat dan bertambah. Berikutnya yang ketiga, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat. Diam semuanya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh
Mereka tidak pernah saling mencegah daripada kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Itulah sejelek-jelek tindakan dan perbuatan mereka. Membiarkan maksiat, tidak pernah kita mencegah, itu tindakan yang paling jelek, perbuatan yang paling terkutuk, yang membuat masyarakat itu akan jadi jelek dan masyarakat terkutuk. A'izzai wa hibbai rahimakumullah jami'an. Coba kita perhatikan demi cermat. Dan di situ kita tahu bahawa bahaya akan menimpa kaum muslimin apabila kaum muslimin meniru gaya hidup orang-orang ahli kitab dahulu kala yang membiarkan kemungkaran. Kapan saja kaum muslimin meniru cara-cara ahli kitab yang membiarkan kemungkaran merajalela dalam masyarakat, saat itu juga mereka terkutuk, terhina, tidak berharga, seperti yang telah terjadi pada umat sebelumnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan sebelum terlambat, beliau katakan begini, Rasulullah naik ke mimbar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar, naik ke mimbar, wa hamidallah, lalu memuji Allah, wa athna alaihi, memuja Allah. Wa qala, Rasulullah berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, innallaha yaqulu lakum, Allah mengatakan kepada kalian, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Allah mengatakan kepada kalian, lakukanlah yang ma'ruf, cegahlah daripada yang munkar. Qabla an tad'uni fala ujibukum, sebelum kalian meminta kepadaku lalu aku tidak mengabulkannya. Wa tad'uni qabla fala u'tikum, dan kamu memohon dan meminta lalu tidak saya berikan. Wa tastaghfiruni fala ansurukum, sebelum kalian minta tolong kepada aku ternyata kemudian aku tidak memberi pertolongan lagi, maka lakukan segera amar ma'ruf nahi mungkar sebelum terlambat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah satu hal yang sangat perlu kita ingat oleh semua kita, dan jadi program masjid, dan jadi salah satu program dayah pesantren, lembaga pendidikan, organisasi-organisasi Islam. Kalau kita memang menghendaki Islam ini menjadi agama yang indah, umat Islam menjadi umat yang terbaik, yang menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang lain. Inilah kajian kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tuntunan Rasul yang mulia untuk kita ingat dan kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.